Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai UAS akhir semester pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Berikut identitas mahasiswa, yaitu perkenalkan, nama saya Indira Novelia Nurinaya dengan NPM 1910631050082 dari kelas 6E Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berikut di sini ada mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun pelajaran 2021-2022 semester 6 dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Nah, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan berupa suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok, baik berupa hasil invensi atau yang baru, atau discovery atau mengubah yang lama. Nah, yang kedua, apa saja tujuan inovasi pendidikan? Nah, tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Nah, yang ketiga, inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan peserta didik, yang kedua komutasi awan, yang ketiga pembelajaran berbasis permainan, yang keempat pembelajaran multimodal, yang kelima pembelajaran jarak jauh, yang keenam pembelajaran berbasis komunitas, dan yang ketujuh virtual reality atau VR dan augmented reality. Nah, untuk yang keempat, apa itu inovasi produk dan contohnya? Nah, inovasi produk adalah inovasi dalam menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta muncul minat beli terhadap produk tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Nah, contohnya di sini ada The Broom Groomer. Nah, inovasi ini berupa sapu yang dapat membersihkan kotoran seperti rambut, gumpalan debu, dan potongan kertas kecil yang bisa tersangkut di antara rambut sapu. Hal ini untuk mengurangi efektivitas pembersihan rumah. Nah, yang kelima, apa itu inovasi pendidikan Brainly? Nah, Brainly merupakan sebuah inovasi pendidikan berupa platform yang dapat membantu menjawab pertanyaan dari soal atau tugas mata pembelajaran oleh para. Pertanyaan nomor 6, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Nah, karena dengan sebuah inovasi yang merupakan suatu perubahan yang baru, maka akan meningkatkan kemampuan berguna mencapai tujuan tertentu yang termasuk dalam bidang pendidikan, serta mengurangi masalah yang ada di sekolah. Pertanyaan nomor 7, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jelaskan. Nah, strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013? Kemukakan kelemahan dan kelebihan strategi yang Anda pilih. Nah, untuk strategi mengadopsi inovasi terdapat 4 strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif. Nah, strategi fasilitatif bertujuan untuk agar program perubahan sosial berjalan dengan mudah dan lancar. Untuk yang kedua, strategi pendidikan, yaitu perubahan sosial yang bertujuan untuk pengajaran kembali atau re-education. Yang ketiga, strategi bujukan. Nah, di sini artinya strategi dengan cara membujuk agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang sudah direncanakan. Yang keempat, ada strategi paksaan, yaitu strategi dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, menurut keempat
strategi tadi yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 menurut saya adalah strategi fasilitatif. Nah, di sini adapun kelebihan strategi fasilitatif yaitu mengenal masalah yang dihadapi serta menjadikan perlunya mencari target perubahan. Yang kedua, merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Yang ketiga, bersedia menerima bantuan dari luar dirinya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Lalu ada kekurangan dari strategi fasilitatif. Yang pertama itu digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Yang kedua, perubahan yang diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak sikap terbuka dari klien untuk menerima perubahan. Nah, untuk pertanyaan ke-8, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Penjelasan Anda mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michael Fallon. Nah, di sini Fulan menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Nah, Fulan juga menyatakan bahwa setiap perubahan selalu melewati suatu zona ketidakpastian, tersesat, dan mendapatkan banyak rintangan dalam perjalanannya. Sehingga rasa cemas dan akan ketidakpastian dan rasa gembira ketika terdapat keberhasilan dalam perubahan tersimpan dalam makna subjektif dari suatu perubahan pendidikan. Nah, contohnya itu seperti guru. Seorang guru selalu berurusan dengan masalah yang konstan setiap harinya. Lalu untuk pertanyaan ke-9, manajemen berbasis sekolah merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Nah, fungsi agen perubahan atau yang bisa disebut dengan agent of change adalah yang pertama itu menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat, yang kedua menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien lainnya, yang ketiga menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan. Lalu di sini pertanyaan ke-10, bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Nah, yang pertama itu siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain sehingga sebelumnya yang belum kenal. Yang kedua, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru sekolahnya yang selama ini mereka kenal. Seperti itu. Yang ke-11, pertanyaan 11, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari seperti blockchain, kriptografi, NFT, dan metaverse. Nah, jelaskan dengan singkat pengertian, tujuan, kegunaan, atau fungsinya, dan tuliskan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama ada blockchain. Pengertiannya yaitu serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas manapun. Nah, tujuannya itu untuk menyimpan jejak informasi dan juga transaksi. Nah, fungsi blockchain itu adalah mempermudah semua proses transaksi di mana berbagai macam transaksi itu lebih aman dan transparan. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-harinya seperti transfer data. Lalu yang kedua ada kriptografi. Pengertiannya adalah proses mengubah pesan sedemikian rupa sehingga maknanya disembunyikan dari musuh. Nah, tujuannya itu memberikan layanan keamanan informasi. Nah, fungsi dari kriptografi yaitu untuk mencegah penipu menginterupsi data perusahaan.
Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti transaksi lewat ATM. Lalu di sini ada non-fungible token NFT. Pengertiannya adalah sebuah aset digital yang bisa mewakili suatu sistem digital yang nyata ataupun digital dengan bentuknya yang sangat luas seperti lukisan, seni musik, item dalam game hingga video pendek. Tujuannya untuk membantu seniman untuk memungkinkan mereka membuktikan kepemilikan atas karya mereka. Nah, fungsinya itu untuk menawarkan keamanan yang dibutuhkan untuk karya yang dipublikasi secara online. Nah, penerapannya seperti bukti kepemilikan tanah. Lalu selanjutnya ada metaverse. Pengertian dari metaverse adalah sebuah dimensi virtual di mana pemain biasanya diwakili oleh avatar dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, tujuannya ini untuk menjadi platform komunikasi yang modern dan mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, fungsinya yang pertama ada memberikan cara berkomunikasi lebih memukau dengan memberikan aspek baru, dan yang kedua meningkatkan platform media sosial dengan memberikan kebebasan yang lebih luas lagi. Nah, untuk penerapannya metaverse bisa menjadi hal baru bagi pekerja yang terjebak dalam sistem kerja work from home di tengah pandemi, seperti memakai aplikasi meeting online. Nah, yang ke-12, pertanyaannya, tulis contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan ciri-ciri, manfaat, dan tujuannya. Nah, di sini saya memakai inovasi game-based learning atau model pembelajaran berbasis game. Ciri-cirinya itu menarik dan mengasihkan. Yang kedua, berdasarkan pada pengalaman. Yang ketiga, ada tantangan yang bisa disesuaikan. Dan yang keempat, interaktif dan umpan balik. Manfaatnya bisa menghilangkan kejenuhan seseorang karena kita bisa belajar sambil bermain. Lalu bisa menghilangkan rasa mengantuk dalam proses pembelajaran daring. Dan tujuannya itu untuk membantu siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Nah, di sini ada pun kesimpulan, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Sedangkan tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya. Sekian presentasi mengenai inovasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.